Oke guys, kembali lagi di channel Ramadhani yang membahas tentang semua hal yang bisa dibahas. Oke, pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar isi dan daftar gambar secara otomatis pada dokumen Microsoft Word. Bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru menonton channel ini, silakan teman-teman like, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Supaya jika saya mengupload video terbaru, teman-teman tahu supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya teman-teman. Pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana cara untuk membuat nomor halaman pada dokumen Microsoft Word sesuai format laporan. Teman-teman bisa cek videonya di pojok kanan atas ya teman-teman. Oke, kali ini saya sudah siapkan eh, contoh laporan yang dimana laporan ini masih belum ada daftar isi dan daftar gambarnya juga belum ada. Pada laporan ini juga ada gambarnya tapi belum kita buat, nanti kita buat secara otomatis ya teman-teman. Oke, langkah pertama adalah kita harus tentukan dulu ya teman-teman, bagian mana saja yang ingin kita masukkan ke list daftar isi. Jadi pada format laporan kayak seperti ini tentunya adalah yang masuk ke daftar isi adalah ya kayak kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab satu, terus bab 2, bab 3 ini kita akan masukkan ke daftar isi ya teman-teman. Oke, kita mulai saja sebentar. Kita zoom dulu supaya agak gampang kebesaran. Oke, kita menuju ke awal. Oke, teman-teman. Oke, setelah kita menentukan bagian mana saja yang kita masukkan ke daftar isi, silakan teman-teman blok bagian yang ingin dimasukkan ke daftar isi. Yang pertama adalah kata pengantar. Setelah itu daftar isi ini ingin kita masukkan ke list daftar isi ya. Dan tips ya teman-teman, jika teman-teman ingin mengeblok teks yang terpisah dari kata pengantar ini, silakan teman-teman pencet atau tahan tombol kontrol pada keyboard teman-teman, lalu blok teks yang ingin diinginkan. Jadi kita bisa melakukan blok secara terpisah ya antara sebuah teks yang ada di Word. Setelah itu daftar gambar kita blok, bab satu kita blok, setelah itu bab 2 kita blok juga, terus bab 3 kita blok. Oke, setelah kita melakukan blok pada teks yang ingin kita masukkan ke daftar isi, silakan teman-teman klik pada heading 1 ya teman-teman. Karena ini adalah sebagai awal atau daftar isi yang paling awal, jadi kita buat dia menjadi heading 1 terlebih dahulu. Setelah kita buat dia menjadi heading 1, kita ubah ya, kita edit-edit rapikan dulu, yaitu dengan kita buat dia ke tengah lagi, hurufnya kita ubah menjadi Times New Roman lagi, kita buat spacingnya juga menjadi 1.5 lagi sesuai format penulisan laporan yang biasanya diinginkan ya. Oke, setelah kita membuat awalan untuk daftar isinya di heading 1, kita lanjutkan ya. Jadi biasanya setiap bab itu kan punya subbab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Ini kan biasanya kita masukkan ke list daftar isi. Oleh karena itu kita blocking ya teman-teman. Kita blok, kita blok, kita blok lagi. Kita buat menjadi heading 2 ya teman-teman. Kita klik heading 2, kita rapikan lagi. Kita buat A, B, C nya
Kita sedikit rapikan supaya agak spacingnya kita coba rapikan. Oke, kita sudah berhasil melakukan format di bab 1. Sekarang kita menuju ke bab 2. Kita blok tujuannya, kita blok deskripsi masalahnya, kita blok landasan teori, kita blok alat ini, kita blok bahan, kita blok langkah-langkah percobaan, kita blok pembahasan, kita blok lagi bagian kesimpulan. Kita buat menjadi heading 2, kita rapikan lagi, Dimas 12 B, kita buat kok jadi tebal. Oke, kita buat line spacingnya menjadi 1.5. Oke, kita sudah berhasil melakukan format di bab 2. Sekarang kita ke bab 3, teman-teman. Kita blocking lagi tujuan, deskripsi masalah, dasar teori, alat, bahan, langkah-langkah percobaan, pembahasan, dan kesimpulan. Kita buat menjadi heading 2 lagi ya teman-teman. Heading 2, Dimas terputih di hitam. Kita format lagi. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kita sudah melakukan format pada list-list yang ingin kita masukkan ke daftar isi. Setelah itu kita menuju ke bagian awal, di mana kita ingin mendapatkan daftar isinya. Bagian awal ya di sini. Setelah itu silakan teman-teman pergi ke references, table of content. Silakan teman-teman pilih 3 opsi ini ya teman-teman. Saya pilih yang paling atas saja. Oke, jadi kita sudah berhasil memasukkan daftar isi ya teman-teman. Dan langsung rapi ya gini ya teman-teman daftar isinya. Sudah benar. Dan teman-teman juga bisa lakukan update biasanya di daftar isi ini. Jika teman-teman mengupdate atau ada halaman yang berpindah, teman-teman bisa update entry table ini, dia akan secara otomatis mengupdate ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu ini. Setelah kita berhasil membuat daftar isinya, kita akan buat daftar gambar secara otomatis ya teman-teman. Caranya adalah teman-teman silahkan klik pada gambar yang ingin teman-teman masukkan ke list daftar gambar nanti. Setelah itu teman-teman setelah klik kanan pada gambar yang ingin teman-teman masukkan ke list daftar gambar, silakan teman-teman pilih insert caption teman-teman. Dan silakan teman-teman pilih pada label ini teman-teman ingin membuatnya seperti gimana. Saya karena ini di bab 2, saya ingin membuatnya menjadi gambar 2 titik ya teman-teman. Dan kalau teman-teman kalau di label ini belum ada gambar 2 titik seperti ini, teman-teman bisa buat secara manual ya teman-teman. Dengan cara yaitu silakan teman-teman klik new label. Setelah itu teman-teman ketikkan gambar 2 titik. Secara otomatis dia akan membuatkan label otomatis di sini dan teman-teman bisa pilih. Misalkan di sini saya akan pilih jadi untuk sebagai contoh gambar
flow chart gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita untuk sebagai contoh kita nggak kasih semuanya gambar gini ya teman-teman. Oke, setelah itu gambar kedua yang ingin teman-teman masukkan ke list gambar, silakan teman-teman klik kanan. Setelah itu insert caption, gambar 2 gini aja. Terus tengah. Setelah itu gambar yang ini. Klik kanan lagi, insert caption, gambar 3. Ctrl E. Oke, untuk bab 2 kita sebenarnya di bab 2 ini masih ada banyak gambar, tapi untuk sebagai contoh kita nggak kasih semuanya ya. Setelah itu kita ke bab 3 teman-teman. Di bab 3 ini juga ada gambar. Oke teman-teman, silahkan klik lagi, insert caption. Setelah itu pilih labelnya, silahkan teman-teman sesuaikan dengan babnya. Karena di bab 3 berarti kita buat menjadi gambar 3 titik ya teman-teman. Misalkan di sini kita buat flow chart 2 tuh teman-teman. Terus di sini insert caption lagi, klik kanan insert caption, gambar 3 dan gambar 4 gitu kan. Setelah itu di sini gambar 5. Oke. Teman-teman juga bisa mengedit ini ya teman-teman. Pada gambar ini bisa teman-teman edit, misalkan teman-teman besarkan hurufnya menjadi 12 misalkan. Terus untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Hurufnya kita buat menjadi hitam. Dan kita hilangkan format italicnya juga teman-teman bisa. Oke, kita sebagai contoh kayak gini aja ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pergi ke list daftar gambar pada bagian atas. Setelah itu teman-teman pergi ke references lagi ya teman-teman. Setelah itu insert caption, klik insert caption. Sorry, insert table of feature maksudnya. Setelah itu teman-teman pilih gambar yang ingin teman-teman masukkan ke list daftar gambar. Karena saya punya gambar di bab 2 dengan namanya gambar 2 titik, maka saya akan pilih di sini gambar 2 titik ini. Setelah itu kita klik OK. Oke, teman-teman langsung muncul ya teman-teman. Lalu kita coba cek ya gambar flowchartnya itu berada di halaman 5. Oke, coba kita cek dulu ya teman-teman. Gambar flowchart terdapat di halaman 5. Oke, sesuai dengan setelah itu di gambar 2 berada di halaman 6, teman-teman. Oke, sesuai ya teman-teman. Sesuai teman-teman. Oke, dan kalau teman-teman ingin menginsertkan gambar di atau list gambar pada selanjutnya, yaitu teman-teman silakan letakkan kursor teman-teman di sini, di bagian bawah sini. Setelah itu silakan teman-teman pilih atau tekan tanda anak panah ke atas ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman tekan tanda anak panah ke atas, silakan teman-teman pilih lagi insert table feature. Karena kita punya gambar 3 titik, maka kita pilih di sini. Setelah itu kita OK lagi. Oke, setelah itu untuk menyatukan gambar ini teman-teman silakan teman-teman letakkan kursornya pada bagian ini. Setelah itu teman-teman silakan tekan tombol delete ya teman-teman. Oke, langsung nyatu dan sudah jadi ya teman-teman. Daftar gambarnya sudah jadi, daftar isinya sudah jadi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman video tutorial dari saya mengenai cara bagaimana untuk membuat daftar isi dan daftar gambar secara otomatis pada dokumen Microsoft Word. Oke teman-teman, sampai jumpa.